gimana seminarnya, tentang apa sih, pengen tahu deh. Viral itu reporter viral di Metro. Itu kenapa bisa viral, terus habis itu diundang ke seminar, kok bisa ya? Kenapa ya? Dia suka ini nggak sih yang kayak roasting gitu. Iya, itu jadi terus ngerosting pemerintah. Iya, dia langsung rame. Iya, terus dia suka ngerosting negara-negara ini kan. Iya. Mungkin Tapi seru banget. iya, mungkin UMJ tertarik kali ya Iya, dengan kali ya. itu, makanya dipanggil kali ya. Jadi kayak gitu deh. Udah berapa lama dia viralnya ya? Kayaknya baru tahun kemarin ya? Kayak tahun-tahun kemarin Belum lama deh kayaknya. itu langsung naik. Iya. Soalnya dia kayak ngelucunya tuh ada kayak apa ya, Roasting. bermakna gitu ya. Iya. Iya, dan Real apalagi asli. kan warga plus 62 itu suka bikin core kan, dan itu tuh dia sering dibuat core Iya, gitu iya, loh. Tapi tadi kayak seru gitu, soalnya kayak topiknya Gen Z gitu ya. Iya, dia emang kayaknya juga reporter Gen Z banget ya kayak itu. Gimana, kalian seru nggak tadi seminarnya? Seru ya. Seru banget. Kedapetan tuh. Kedapat dia. ilmunya juga, Iya, soalnya dia bener kayak banget. terus dia ngasih terus dia ngasih tahu juga kan kayak gimana apa namanya, biar bermakna gitu viralnya. Iya. bener banget kan. Apalagi kan kita juga kayak pengen masuk ke jurusan gitu kan, itu juga cocok banget sih buat kita kayak itu kan dia juga reporter Oh gitu iya, kan. Reporter tampil. itu masuknya ke Broadcasting. Broadcasting. Jadi kita kayak ada inian juga nih gitu. Contoh gitu Iya, ya. betul. Tadi gue siaran di ini tahu UMJ kan, iya radio ya kan, gue anak MJ di Announcer. Oh gitu. Lu udah berapa lama jadi announcer? udah pernah berarti ya. Berapa sih berarti dari kapan ya kita? Sebulan kok Apa sih sebulan? Enggak lah, lebih. nggak kan jadi announcernya sebulan 2 Kan bulan lebih. kayaknya. Tapi kayak ada topik-topik yang ini nggak, topik-topik yang lu suka pas jadi announcer ya nggak sih? Iya benar-benar. Kalau yang Hoko Kan nggak mungkin cuma itu doang kan. aku topiknya. kemarin lagi ngomongin lagi bahas lagu Sal Priadi, terus kita usahakan itu terus itu enak banget tau. Tapi topiknya Itu kayak seru banget, topiknya topik masa depan. Kan judul aja kita usahakan rumah itu depan banget itu. Oh jadi di Yang paling Kayaknya deep banget ya itu yang buat masa depan kita. ini yuk Kayak gitu Oh jadi kayak di announcer tuh bahas-bahas lagu-lagu kekinian gitu ya? iya lagu kekinian, terus yang relate. Kadang juga suka yang viral nggak sih? Enggak, Bener. Yang paling seru itu membahas apaan? gue lupaan, tapi kemarin gue ngerasa lebih seru karena yang lagu itu. Oh, yang lagu masa depan itu. Iya, Tapi sering gak sih kayak misalnya jadi announcer itu kan kebanyakan kayak kalau misalnya lo ngebahas itu yang kayak viral-viral seru-seru gitu kan. Pernah gak sih kayak ngebahas berita-berita gitu? beritanya tentang Korea. Berita Korea gitu, berita. Oh, jadi kayak berita yang ada di Korea gitu. Iya, boy band. Itu apa? Budaya Korea, musik gitu. Gue juga baru tahu itu. Terus apa ya? Oke, beritanya itu tentang berita Korea doang. Jadi kayak kita bisa mengeksplor dunia lewat announcer gitu ya, lewat siaran gitu Iya. kan. Kayaknya ini enak dah jadi rumah kedua. Iya. Kita kan ada di sini mulu. Iya benar-benar. Soalnya warnanya cerah-cerah. Iya sih. Kadang emang Enak. tempatnya dibuat ngobrol, buat Ini kayaknya lu jangan sini. Kenapa emang? Nanti tidur lagi. Udah gitu ada bantal banyak. Lu ntar tiduran lagi nih di sini. Gua Karena ngerinya lagi emang enak, makanya tuh kita tuh anteng kalau ada di sini. Bener-bener. Kalau Pasti kamu ya. warnanya sukanya cerah, kalau aku sukanya gelap-gelap. Nyaman nggak di sini? Nyaman banget. sejuk kayak puncak. Bener. Iya, puncak. Udah kayak kos-kosan kita. Makanya juga- Iya kayak kos-kosan yang 3 juta per bulan. Iya, soalnya kan ada AC Iya. Jadi kayak bisa ngerjain tugas gitu ya sekalian Iya, di di sini. sini. Kita pernah juga kayak ketiduran bareng nggak sih di sini? Iya. Gue pernah tiduran di sini pas lagi nonton horor. Itu emang Ketiduran? aneh banget ketiduran. Itu lu udah gitu yang nonton cuma gue doang. Dia udah pernah nonton. Jadi dia ceritain. Terus gue nonton, terus gue lama gue ketiduran. Kalau lu Tidur mulu. tidur mulu. Tidur.
kadang tuh ada tahu iniannya tentang apa tuh namanya warna-warna gitu yang bikin jadi nyaman. Oh gitu ya? Ada teori-teorinya juga nggak sih? Ada teorinya. Warna terang gitu ya, warna terang bikin nyaman. Kayak Kadang bikin nyaman. kadang-kadang kalau misalnya kita ngeliat warna yang agak terang banget itu jadi pusing gak sih? Makanya yang Iya soft-soft sih, benar. aja gitu. Makanya ini tuh juga masuk ke dalam teori itu. Kayak pemilihan warna gitu ya? Iya, Ruangan gitu. Taman suka nggak? Suka, tapi kalau siang-siang ya gosong kita ke taman siang-siang. Soalnya kan kayak ngasih warna-warna yang bikin enak dipandang. Bener banget. Ya kan. Bener banget, sampai Tuh kita kan jadi betah di ruangan ini, di betul kamar banget. ini. Tuh. Menurut kalian bahasa gaul anak Gen Z sekarang kayak gimana sih? Sebenarnya kayak banyak sih bahasa-bahasa yang singkat-singkat yang cuman remaja-remaja Gen Z yang tahu ya nggak sih? Disingkat kayak ini mah dibalik nih ngap. Iya, kayak Oh iya, kadang ada juga tuh yang bahasa balik gitu tuh yang Iya kan ngap. terus Bang, habis itu ngap apa dan ya? Wih, kui-kui. Kuy. Kayak misalkan, woi, sabi nggak gitu. iya. Jadi kan Nggak, bingung tapi gitu kita ya? juga nggak semuanya tahu bahasa baliknya. Kita anak yang di sendiri juga kita nggak tahu, sumpah. Iya. Gue juga nggak Karena tahu saking semuanya. banyaknya gitu ya interaksi Iya. pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Itu beda tongkrongan, beda bahasa. Iya, Udah kayak beda negara aja nih ya Gen Z. Yang bahasanya Gen apa yang sampai viral Sigma boy. Nah, ya tuh Nah, Sigma itu, Sigma itu. Sigma Gue boy. juga sampai sekarang nggak ngerti tuh. Iya, apa. artinya nggak. Gue juga nggak tahu sebenarnya artinya, cuman Artinya, jadi tren aja Sigma boy kan. Oh. Sigma boy, Sigma. Nah, kita buat. Gimana guys? Jadi kalian udah ada pandangan masa depan nggak kalau misalnya kita udah lulus gitu, udah wisuda gitu nanti? Amin, bisa bareng kali ya bertiga ya. Iya benar. Amin ya Amin, Allah. amin, amin. Amin ya Allah. Semoga secepatnya. Iya. Rencana kalian habis wisuda gitu? Kayaknya sih sukses dulu sih kalau aku. Healing dulu sama teman-teman Dan baru nikah. kan kita mau umroh bareng. Amin. Iya, betul banget. Pengennya Kalau gue tergantung jodoh, bro. Kalau misalnya sudah tiba-tiba bapak kayak ngasih jodoh gitu. dijodohin. Iya. Langsung. Kalau misalnya tiba-tiba nggak sesuai tipe lu, Kriteria lu Ntar gimana? dulu ah. tar dulu gitu. Kan emang Nunggu dijodohin. gua. Ya kan nggak harus dijodohin kayak iya gitu. Kalau lu, dia harus jauh. Kalau gue ya pastinya kerja dulu, masih kerja. Gue Iya. mah cinta nanti aja dan orang. Tapi masa depan yang lu inginkan tuh seperti apa? orang kaya lah. Lah sukses. Iya. Kayak bisa beli ini itu sendiri. Gimana? Ya punya keluarga yang Yang pasti harmonis ya, yang Iya. pasangannya kita juga Juga harus- banyak cengcong. Iya, juga harus bisa menukar pikiran yang baik sama pikiran yang pasangan kita sendiri, harus kayak saling jujur, saling ngasih tahu Percaya. pendapat, iya saling percaya. Iya, Jadi pasti, emang pasti. kalau misalnya udah buat pasangan seumur hidup tuh udah kayak yang apa ya, bener-bener harus pas gitu karena gimana. Terus kalau misalnya nanti dari deket-deket ini nih kayak misalnya belum wisuda deh gitu, kalian udah bikin skripsi nggak sih? Soalnya kayak banyak banget Apa sekarang? iya cutting tuh yang kayak pusing Iya, gitu soal banget sih. skripsian gak sih? apalagi kita kan kayak dari sana sini, dari cutting sana cutting sini kayak aduh Beda-beda ya, beda-beda jawaban. Ntar ada yang bilang jadi kan bingung juga bilang kan. gampang. Kan suka nyebelin. Guys, kalian ngerasa gak sih kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol kayak deep curhat-curhat deep talk gitu, kayaknya lebih seru sama teman gak sih daripada Iya. sama lingkup Bener keluarga banget, gitu? Sama temen. Kalau sama keluarga kadang lagi gibah temen. Tapi kita yang disalahin ya. Iya. Itu Iya. yang menyebalkan tuh itu. Jadi kayak Kita malah nggak dinasehatin enak. gitu gak Iya, sih? jadi kita yang salah ya. Kayak pengen mengungkapkan Betul diri. banget. Tapi kita kalau misalkan apa tuh namanya cerita sama temen tuh serunya tuh kadang bisa bertukar cerita. Iya, Bertukar kayak- ceritanya tuh yang sama saling inian, emang yang kita rasakan aja gitu. Hmm. Kalau kita cerita sama keluarga kan kayak tuh Males tau, pokoknya itu kayak dinasehatin gitu, males tau. Kayak kalau ngobrol sama teman kayak relate gitu, iya gue Bener-bener. juga Iya, pernah iya, gini, sama gua temen gue pernah. gini-gini. Makanya kayak banyak banget mungkin yang jarang ngobrol sama orang tuanya mungkin gara-gara itu gak sih? iya bisa jadi banget sih banget pasti. Kayak apa-apa diceramah, kita lebih terbuka gitu ya sama temen, mengungkapkan diri yang sebenarnya gitu kan sama temen. Iya, Tapi menurut kalian kayak orang tuanya tuh harus kayak belajar, kayak harus mendengarkan gitu gak sih daripada menasehati mulu gitu. Iya sih itu. Iya. Nah, kayak lebih seru gitu, kayak
kita jadi diri kita sendiri gitu pas sama temannya nggak sih? Guys, mau nanya deh, kalau misalkan jadi influencer itu kayak gimana sih? Menurut gue kan kerja sampingan gue juga jadi konten kreator gitu kan. Oh iya, pas banget. Ada enak dan gak enaknya sih, nggak ada plus minusnya gitu ya, setiap pekerjaan ada lah. Iya juga sih. Kalau plusnya kayak kita bisa nyobain skincare gitu kan, dapat duit juga. Terus minusnya ya kadang muka kita breakout gitu loh, nyobain banyak iya banget. Oh iya sih bener, pasti Semua banyak merek sih. dicobain ya. Terus habis itu kayak agak capek gitu ngedit sendiri, nge-shooting sendiri gitu kan. Apalagi buat yang pemula ya. Kayak gitu, tapi ya enak-enak aja sih gitu ya halal-halal lah pekerjaan semuanya ada plus minusnya gitu. Tapi kita harus milah-milah juga sih informasi di media sosial ya. Memilah. Memilah. Jadi kayak nggak boleh kayak langsung ambil Job itu gitu ya. Iya, dari media sosial. Kalau kita influencer gitu, kita langsung ngambil mentah-mentah gitu. Soalnya emang kayaknya tuh di media sosial gitu kan, apalagi yang jadi influencer gitu kan pasti kayak seru banget gitu ngelihatnya. Apakah emang seekspektasi itu gitu maksudnya? Enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak nyobain informasi lewat IG, lewat TikTok, itu kan kayak kita bisa nge-share pengalaman kita juga gitu kan. Kayak gimana cara misalnya nge-review produk, kita ngasih tahu nih pengalaman kita, terus kita nge-share di media sosial tuh enak-enak aja gitu. Jadi kayak sharing-sharing aja, sesama ngebantu satu sama lain gitu. Ekosistem Raja Ampat rusak, alamnya koyak, karangnya lembek, ikannya stres, warganya nangis. Sekarang kita simak informasi soal pulau yang sangat indah. Tempat di mana Tuhan tersenyum saat menciptakannya, tapi manusia tertawa saat menghancurkannya. Bisa aja saya. Nah, kita cerita tentang Raja Ampat hari ini. Kita tahu, Laut Raja Ampat jernih banget. Lebih jernih dari chat gebetan yang penuh perhatian tapi nggak pernah jadian. Halo yang listeners, balik lagi sama gue Ica. Jangan lupa dengerin ya siaran gue di M Radio UMJ. Sampai ketinggalan. Ini bagus, ini juga bagus menurut aku. Ini adalah dua produk OMG yang paling bagus. Aku akan wear test, nanti aku akan update malam hari ya. Aku akan pakai olahraga, ayo. Pakai tisu, kita lihat ya masih aman atau enggak makeupnya, oke? Ini keringatnya benar-benar banjir. Lihat deh guys, nggak ada yang transfer. Oh my god. Komunikasilah proses bertukar pesan. Untuk apa sebenarnya? Mencapai kesamaan makna. Kalau tidak sama maknanya di pikiran orang lain, maka komunikasi itu akan tertolak. Jadi saya akan memberi sedikit kesimpulan dari analisis teori komunikasi selama 7 hari. Kesimpulannya, penelitian ini tuh membuat pola komunikasi antar teman melalui obrolan yang dilakukan tuh selama 7 hari dengan fokus pada teori komunikasi, yaitu teori interaksi simbolis, teori prosemis, teori penetrasi sosial, dan teori akomodasi komunikasi melalui metode penelitian yang menggunakan perekaman video dapat menangkap komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi dalam interaksi. Dalam 7 hari, kami duduk berdekatan yang akan membuat suasana sangat hangat, akrab, dan mendukung peningkatan diri kita kepada teman-teman kita. Nah, temuan ini juga menunjukkan peran penting dalam komunikasi nonverbal dan dapat mempengaruhi kedekatan hubungan kita antar teman, jarak titik yang lebih dekat, turun lagi menciptakan keakraban dan keterhubungan yang lebih dalam terhadap teman. Sementara jarak yang lebih jauh itu menciptakan kesan yang sangat formalitas. Selama 7 hari, saya berani mengungkapkan diri saya secara bertahap yang pada awalnya tuh pembicaranya topik yang sangat umum, tapi sering berjalannya waktu tuh kami memilih berbagi pengalaman cerita pribadi, kayak cerita-cerita masalah yang ada di rumah, curhat-curhat sama teman. Itu kita jadi
merasa lebih terbuka selama kita melakukan analisis 7 hari ini.